Kita angkat pujian kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 569 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.
Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami. Pada masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah kami, agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita oleh anak-Mu, Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan dan yang harus kami tinggalkan. Tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkanlah kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan untuk kita yang ditetapkan pada minggu ini diambil dari hukumnya yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang telah berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan laut serta segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita angkat pujian kita.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha kuasa dan maha benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari Minggu ini diambil dari kitab Filipi pasal yang ke-17 sampai dengan pasal 4 ayatnya yang pertama. Filipi pasal 3 ayat ke-17 sampai 4 sampai pasal 4 ayat yang pertama, dan kita akan bacanya secara responsoria. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan bagimu.
Kesudahan mereka ialah kebinasaan, ilah mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kelahiran kita terdapat di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudara yang kasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita kembali angkat pujian kita. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Minggu
16 Maret 2025. 1. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu Reminiscere dengan topik khotbah menyaksikan kemurahan Tuhan, Paidaida Hinadenga ni Jehovah, Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan ayat 6. 2. Persembahan diakoni. Pada hari ini Minggu 16 Maret 2025 di ibadah pukul 7 bahasa Indonesia dan pukul 9.30 bahasa Batak, kita akan menyerahkan persembahan diakoni menggunakan amplop diakoni yang telah disediakan untuk menopang pelayanan diakoni Huria. Persembahan amplop diakoni diserahkan saat bersalaman setelah ibadah selesai. 3. Perayaan Kebangkitan Anak Sekolah Minggu. Hari ini Minggu 16 Maret 2025 di ibadah pukul 9.30 adalah perayaan puncak sekolah minggu. Setelah warta di ibadah pukul 9.30 WIB diberikan kepada Ketua Seksi Sekolah Minggu dan Ketua Parheheon untuk menyampaikan kata sambutan. Adapun rangkaian penampilan anak sekolah minggu di dalam perayaan Parheheon antara lain paduan suara, ensemble dengan godang, totor, dan pembagian piala. 4. Jadwal ibadah tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal dan pelayan ibadah tengah minggu di gereja HKBP Mampang Perapatan yang terlampir di dalam warta ini. 5. Pertanyaan Week. Hari Selasa 18 Maret 2025 pukul 19.30 akan diadakan kebaktian Week di Week 1 di Tuan Rumahi Keluarga Casit Hisar Pandiangan, Boru Pangaribuan di GSG. Week 3 di Tuan Rumahi Keluarga B Silalahi, Boru Lumban Tobing di Konsistori. Week 5 di Tuan Rumahi Keluarga Sintua Nainggolan, Boru Sinambela di Perum Kasamora Blok 1 10 Ciganjur Jagakarsa. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat Week 1, 3, dan 5. 6. Bazar Gotilon dan Tahun Transformasi. Dalam rangka mendukung kegiatan Gotilon dan Tahun Transformasi akan diadakan penggalangan dana dalam bentuk bazar untuk setiap week dan kategorial. Marilah kita turut mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Jadwal bazar terlampir. 7. Amplop bantuan korban bencana banjir dan kebakaran Distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari Minggu 23 Maret 2025 di ibadah pukul 7 bahasa Indonesia dan pukul 9.30 bahasa Batak, kita akan menyerahkan amplop bantuan untuk saudara-saudari kita yang terkena bencana banjir pada tanggal 3 atau 4 Maret 2025 di wilayah Jabodetabek terkhusus DKI Jakarta dan Bekasi, serta kebakaran di gedung sekolah minggu HKBP Kapuk Sawah Resort Kebun Jeruk. Marilah kita saling membantu dan mendoakan saudara-saudari kita yang mengalami bencana alam tersebut. 8. Remaja Fun Walk atau olahraga bersama remaja. Pada hari Minggu 23 Maret 2025 pukul 8 WIB di Kebun Binatang Ragunan, seksi remaja akan mengadakan Remaja Fun Walk. Olahraga bersama diberitahukan kepada semua remaja HKBP Mampang Perapatan untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut. 9. Ibadah Minggu Variatif HKBP Mampang Perapatan. Pada hari Minggu 23 Maret 2025 pukul 17 WIB bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan akan dilaksanakan ibadah Minggu Variatif. 10. Amplop Gotilon dan Tahun Transformasi tahun 2025.
pada hari Minggu 30 Maret 2025, kita akan memberikan amplop Gotilon dan Tahun Transformasi untuk mendukung kebutuhan semua kegiatan sepanjang tahun ini. Amplop akan diserahkan setelah bersalaman di kotak yang sudah disediakan. 11. Baptisan Kudus. Pada hari Minggu 30 Maret 2025 akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus. Bagi orang tua yang akan membawa anaknya untuk menerima baptisan kudus, agar dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran melalui Sintua Week masing-masing. 12. Warga jemaat sakit. Marilah kita bawa dalam doa warga jemaat sakit. 1. Natades Manik, Week 2, rawat jalan. 2. Pesta Robert Siahaan, Week 1, rawat jalan. 3. Sihol Ambarita, Week 1, rawat jalan. 4. Denri Samosir, Week 5, RSUD Pasar Minggu. 5. Christopher Joshua Ezekiel Butar-Butar, Sektor 5, pemulihan di rumah. 6. Nyonya Sigalingging Mika Asiana Borumanurung, Week 2, Rumah Sakit JMC. 7. Nadine Sihombing, Week 4, Rumah Sakit GMC. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. 13. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. 14. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. 15. Keuangan terlampir. Surat dari Huria Kristen Batak Protestan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Jakarta, 14 Maret 2025, perihal bantuan kepada jemaat terdampak banjir dan kebakaran. Kepada yang terhormat seluruh jemaat HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, pendeta resort atau pimpinan jemaat di tempat, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Gereja. Sehubungan dengan bencana banjir yang terjadi pada 3-4 Maret 2025 di wilayah Jabodetabek, terkhusus di DKI Jakarta dan Bekasi, serta terjadinya kebakaran di gedung sekolah Minggu HKBP Kapuk Sawah, Resort Kebun Jeruk, maka kita sebagai sesama anggota tubuh Kristus terpanggil untuk memberikan bantuan kepada jemaat dan warga yang terdampak. Untuk itu kami mengajak seluruh jemaat mengadakan pengumpulan dana di depan gereja setelah ibadah minggu selesai dilaksanakan. Kami sangat mengharapkan kerjasama Bapak Ibu Pendeta Besok Pimpinan Jemaat untuk mengadakan pengumpulan dana tersebut pada hari Minggu 23 Maret 2025 di setiap ibadah selesai dilaksanakan di Huria masing-masing. Marilah kita menyerahkan topangan dana yang terbaik bagi saudara-saudari yang membutuhkan sambil mengingat firman-Nya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Tuhan Yesus senantiasa memberkati tangan-tangan yang penuh kasih dan melayaninya dengan tulus. Teriring salam dan doa HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Preses tertanda tangan Pendeta Oloan Nainggolan STH. Persembahan dan ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini.
Tuhan memberkati. Sementara kita menyerahkan persembahan kita yang pertama, kita angkat pujian kita bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 720. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita, Nats khotbah untuk kita di Minggu Reminiscere ini, tertulis di Mazmur 27 ayat 1 sampai ayat 6. Mazmur 27 ayat 1 sampai 6, saya akan membacakan untuk kita dari Alkitab terjemahan 2. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud, Tuhanlah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhanlah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gentar?
ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, semua lawanku dan musuhku itu, merekalah yang tersandung dan jatuh. Sekalipun pasukan tentara berkemah mengepung aku, hatiku tidak akan takut. Sekalipun perang meletus melawan aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, hanya inilah yang kudambakan, tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia akan melindungi aku dalam pondok-Nya pada hari malapetaka. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya dan mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang aku menegakkan kepalaku menghadapi musuh-musuh yang mengepungku. Dalam kemah-Nya aku hendak mempersembahkan kurban dengan sorak-sorai. Aku hendak bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Demikian natsnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, topik khotbah untuk kita di hari Minggu Reminiscere ini adalah menyaksikan kemurahan Tuhan. Kata menyaksikan kemurahan Tuhan memiliki arti atau makna melihat kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Jadi bagaimana kita melihat kebaikan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita yang tidak selalu sama keadaannya. Ada rasa takut, ada rasa sukacita, ada rasa gentar, ada rasa tidak mampu untuk berdiri karena berbagai banyak hal. Tapi bagaimana kita dalam situasi itu tetap melihat bahwa Tuhan itu bermurah hati dan bagaimana Tuhan mendampingi kita setiap saat. Nats ini adalah kesaksian dari Daud ketika dia menghadapi masalah dalam kehidupannya. Bahkan digambarkan Amang dan Inang, dia takut dan gentar. Dia takut dan gentar. Mengapa dia takut? Ternyata musuh-musuhnya mengelilinginya. Jadi ini merujuk kepada keadaan yang sedang dialami oleh Daud ketika Raja Saul mencari dia bersama dengan pasukannya. Jadi gambaran musuh mengelilingi Daud adalah gambaran orang-orang yang mau membunuhnya. Bahkan Amang dan Inang dikatakan di dalam nats ini, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku. Jadi kira-kira memakan dagingnya kayak makan saksang lah ya kan. Bagaimana cara makannya? Jadi harus ditangguh-tangguh kecil-kecil dulu. Gambaran ilustratifnya. Jadi ketakutan, ketidakmampuan dia, tapi justru dia mampu melihat bagaimana Tuhan itu menyatakan kemurahannya. Amang dan Inang ternyata bukan hanya Daud yang memiliki ketakutan dan gentar. Kita pun bisa. Apa yang membuat kita takut dalam kehidupan ini? Banyak hal yang membuat kita takut. Kalau penyakit tidak kunjung sembuh, kalau ancaman PHK di depan kita, kalau ancaman pekerjaan kita yang terancam, atau mungkin juga ancaman bisa musuh. Jadi kategori musuh di sini Amang dan Inang ini bisa persaingan bisnis kah, persaingan jabatan kah, atau juga di dalam pekerjaan yang lain. Kadang sudah mau naik jabatannya, tetapi tiba-tiba ada yang menghalangi. Sudah naik namanya, tapi tiba-tiba karena munculnya KKN ini, dia tiba-tiba dihempang. Yang naik justru orang yang tidak diduga-duga. Atau mungkin Amang ekonomi sekarang menyusut. Atau bahkan juga bagi yang belum menikah ada juga ancaman takut. Atau yang belum punya keturunan juga, nanti siapa yang jadi penerus? Bagaimana kita dibentuk oleh ketakutan itu menjadi orang-orang yang mungkin depresi atau stres, atau bahkan Amang dan Inang menutup diri menangis, menyesali masa lalu dan menyesali orang tua, atau bahkan menyesali orang-orang di sekitar kita. Karena takut itu membuat kita
menjadi orang yang bersembunyi, tumpul sudi. Dangalong buyulah honon, atau bahkan amang dan inang lumpuh semua. Karena orang yang takut, syarafnya juga bisa lumpuh, tidak bisa bergerak. Saya tidak tahu ketakutan dan kegentaran apa yang kita hadapi saat ini, yang membunuh keberanian kita, yang membunuh sukacita kita, yang membunuh semangat kita, oleh karena berbagai masalah yang kita hadapi. Daud juga mengalaminya, tetapi Daud bangkit. Tetapi Daud melihat dalam semua masalah dan ketakutannya, dia melihat bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang menolong dia. Artinya amang dan inang di dalam ketakutannya, dia tahu cara untuk menyelesaikannya, yaitu melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Maka melalui nats ini, amang dan inang, ada beberapa hal yang mau dinyatakan kepada kita, menyaksikan kemurahan Tuhan. Yang pertama adalah masalah akan selalu datang. Kita tidak bisa prediksi masalah yang seperti apa dan apakah itu kadarnya kecil atau besar. Tetapi yang pasti kita harus mempersiapkan diri dalam semua kondisi yang kita hadapi. Yang kedua, amang dan inang, ketika kita memiliki masalah, mari seperti nats ini, Daud menjadikan Tuhan terang dan keselamatan. Menjadikan Tuhan terang dan keselamatan. Jadi kan kalau pemazmur atau Daud adalah seorang gembala, ketika dia sedang menggembalakan kambing dombanya, dia akan berjumpa dengan malam. Ancaman di malam hari bisa juga serigala atau binatang buas. Maka untuk menghadapi ini, untuk melihat bahaya, karena alam juga termasuk pasti ada yang namanya lubang sebagai jerat terhadap binatang buas. Dalam menghadapi ini memerlukan terang. Mungkin pada waktu itu belum ada senter, tapi ada obor. Jadi obor ini berfungsi untuk menerangi jalannya, melihat lubang dan ancaman. Jadi ketika dia dikejar oleh musuhnya, dia langsung bisa menggambarkan, dia membutuhkan terang untuk menunjukkan jalan. Pemazmur melihat bahwa Tuhanlah penunjuk jalan. Penunjuk jalan melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata. Tetapi dia memiliki keyakinan dan iman bahwa Tuhan akan menuntun dia, memberikan ketenangan, cahaya, bagaimana dia diberikan hikmat. Maka mang dan inang, ini juga menjadi panduan bagi kita. Ketika segala sesuatu gelap yang tidak bisa kita raba, tentang masa depan yang tidak bisa kita jalani seperti apa, maka Tuhan perlu dan sangat perlu kita libatkan sebagai penunjuk, sebagai terang untuk mengusir kegelapan hati kita, mengusir kesuraman hati kita karena masalah-masalah yang kita hadapi. Di sini pemazmur melihat amang dan inang, ia tidak tahu apa yang ada di depannya, tetapi dia memiliki keyakinan. Ia melihat perlindungan Tuhan sebagai penerang di dalam jalannya. Maka dalam hidup kita ketika muncul masalah, sepertinya tidak ada jalan keluar, ruduk pikiran, rudut roha, tarilu iba. Maka yang perlu kita lakukan adalah berserah dan berdoa kepada Tuhan supaya kita mampu melihat jalan Tuhan, bukan melihat jalan kita. Perlu suatu saat untuk mengundurkan diri dari semua kegiatan dan kesibukan dan keramaian, menyendiri meminta tuntunan Tuhan dalam kehidupan supaya kita dikuatkan. Di Yohanes 1 ayat 4 dan 5 dikatakan seperti ini. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan,
dan kegelapan itu tidak menguasainya. Tuhan tidak bisa dikuasai oleh masalah kita. Tuhan tidak bisa dikuasai oleh ancaman yang sedang menghadang kita, karena sudah lebih dahulu Tuhan menguasai kegelapan dan apa yang paling kita khawatirkan, yaitu maut yang dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka apapun tidak akan boleh menaklukkan Allah. Itu sebabnya kita memerlukan keterlibatan Tuhan dalam hidup kita. Dia menggambarkan perlindungan Tuhan seperti dalam nats ini Amang dan Inang, bahwa di dalam masalah yang dihadapi dia mengatakan, Tuhanlah keselamatanku, terang dan keselamatanku. Terang dan keselamatanku ini memiliki makna bahwa Tuhan mampu membebaskan kita, Tuhan mampu bersama-sama berjalan dengan kita melewati masa-masa sulit. Tuhan mungkin tidak mengambil langsung masalah kita, tetapi Tuhan berjanji Ia menyertai kita. Saya mau gambarkan sebuah ilustrasi tentang seorang anak yang membawa beras 1 karung. Kemudian yang 15 kilo. Dia bilang kepada bapaknya, "Bapak, tolong saya." Bapaknya akan memberikan pertolongan, mungkin dengan mengangkat beban ini dan bapaknya yang memikul beras ini. Tetapi cara kedua adalah bapaknya tidak mengambil beban ini. Bapaknya mungkin tidak mengambil beras ini, tetapi bapaknya bersama-sama dengan dia memikul beras atau beban ini. Demikianlah Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan menjadi keselamatan kita. Mungkin beban kita tidak diambil, tetapi Dia bersama-sama dengan memikul kita, sehingga di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, kita boleh kuat untuk menjalaninya dan penuh semangat untuk menjalaninya. Digambarkan juga Amang dan Inang di dalam ayat 1, Tuhanlah benteng hidupku. Jadi keyakinan dari Daud ini membuat dia mampu menyaksikan kemurahan Tuhan, bukan di dalam keadaan yang baik-baik saja, justru dalam keadaan yang tidak baik. Jadi benteng adalah gambaran tempat berlindung dari serangan alat-alat perang, termasuk panah, senjata atau juga yang dipakai untuk menyerang lawan. Jadi berarti ini bahaya yang lebih besar. Benteng itu besar. Jadi bahaya yang dihadapi oleh David ini adalah besar, maka dia melihat bahwa Tuhan adalah benteng. Maka masalah besar, kecil, sedang, atau masalah yang seperti apapun, Tuhan cukup mampu dilibatkan untuk mengatasi atau untuk menjalani setiap masalah yang kita hadapi. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana cara Tuhan menolong kita dalam kehidupan hari ini? Mungkin saja masalah yang kita hadapi saat ini tidak langsung selesai, tapi yakin kita memiliki keyakinan Tuhan menopang hidup kita. Misalnya Amang dan Inang, seorang ibu yang ditinggalkan oleh suaminya atau janda, dia berdoa, Tuhan tolong aku. Hari ini dia berdoa, Tuhan tidak langsung menggantikan suaminya, si ibu ini langsung menikah. Tidak dengan cara hal yang seperti itu, tapi Tuhan akan membantu dia melewati masa-masa sulit tanpa suami atau tanpa istri. Nats hari ini mengajak kita saksikan kemurahan Tuhan dalam semua kehidupan yang mungkin aman dan tidak aman, atau bahkan tidak pernah aman-aman persi kita, tapi di dalam Tuhan kita mampu melewatinya. Yang kedua, Amang dan Inang,
yang ketiga, melalui nats ini pemazmur mengatakan Tuhan menjadi perlindungan kita. Perlindungan Tuhan terhadap kita berbeda. Jadi di dalam nats hari ini di ayat 4 sampai ayat 5 dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, hanya inilah yang kudambakan, tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, sebab Ia akan melindungi aku dalam pondoknya pada hari malapetaka, yang menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya dan mengangkat aku ke atas gunung batu. Itu diambil oleh sekolah minggu di dalam tema Pesta Paraheo. Yang mau dikatakan adalah Amang dan Inang, Tuhan menjadi perlindungan kita, tetapi perlindungan kita tidak semua sama. Ada perlindungannya disimbolkan seperti rumah besar permanen. Tapi ada juga simbol perlindungan Tuhan adalah seperti pondok, kamar kecil, semi permanen. Tapi ada juga Amang dan Inang, simbol perlindungan Tuhan, kemah. Ini tenda darurat. Artinya Amang dan Inang yang dikasihi oleh Tuhan, seperti apapun itu, kalau rumah itu permanen, besar, bisa saja dalam masalah yang kita hadapi, kita memerlukan pertolongan yang besar, yang mungkin menurut kita adalah mujizat yang luar biasa, karena masalah kita yang sangat berat. Molo sahalak kita boiga be depresi, kehilangan harapan, atau mungkin ini bentuk berkat Tuhan melalui kelimpahan harta, kelimpahan dalam pekerjaan, keberhasilan. Ini adalah cara Tuhan melindungi kita, menunjukkan damai sejahteranya kepada kita. Ada orang yang berkelimpahan. Tuhan memberikan perlindungan dalam kehidupan kita dalam bentuk pondok. Mungkin ekonomi yang biasa-biasa, atau juga pekerjaan yang biasa, atau juga masalah yang biasa. Tetapi tanpa keikutsertaan Tuhan, ini tidak menjadi sukacita bagi kita. Jadi hal-hal yang mungkin kita lihat biasa-biasa saja, tapi kalau tidak ada campur tangan Tuhan, maka kita tidak akan mampu menjalani kehidupan. Demikian juga kemah, Amang dan Inang. Ini dari tenda. Mungkin kehidupan ekonomi kita pas-pasan. Mungkin hari ini kita dapat makan, besok memikirkan makan apa ya. Tapi ketika kita memikirkan makan apa besok, Tuhan menyediakan besok tanpa kita sadari. Maka perlindungan Tuhan di hal yang kecil, sedang dan besar, sesungguhnya itu adalah mujizat Tuhan. Bukan hanya hal tentang sembuhnya penyakit, bukan hanya tentang banyaknya berkat, tetapi kita yakini dan imani Amang dan Inang bahwa Tuhan memberkati, memberikan mujizatnya setiap hari dalam kehidupan kita. Khotbah sekolah minggu di Parata de Batado sude asini rohana. Alani Amang dot Inang na dialongan di bagasan Yesus Kristus. Tuhan melindungi dan menjamin kebutuhan kita walaupun berbeda-beda. Yang penting adalah berdiri di atas gunung batu. Jadi bentuk penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan kepada kita yang berbeda-beda, baik dengan harta melimpah yang biasa, ekonomi yang sulit pun, Amang dan Inang, kita harus punya keyakinan. Yang paling penting adalah kita berdiri di atas gunung batu kita, yaitu Tuhan kita.
Perlindungan seperti apa yang diberikan kepada kita, yang penting adalah dari siapa kita menerima. Perlindungan seperti apapun yang diberikan kepada kita, yang paling perlu adalah dari siapa kita menerima. Tidak masalah amang dan inang rezeki yang berbeda-beda, perjuangan yang berbeda-beda, tetapi yang penting adalah siapa yang memberi. Mungkin ubi dari Tuhan, tetapi ayam goreng dari iblis. Mungkin amang dan inang banyak rezeki, atau mungkin sedikit rezeki, tetapi yang perlu adalah sedikit rezeki kalau itu dari Tuhan, itu akan berkat. Tetapi banyak rezeki tetapi bukan dari Tuhan, itu akan menjadi mara bahaya bagi kita. Maka yang penting adalah siapa yang memberi perlindungan, siapa yang memberkati kita, yaitu yang kita perlukan adalah Tuhan. Karena itu kalau sedikit rezeki bersumber dari Tuhan, kalau banyak rezeki juga pastikan itu dari Tuhan. Pastikan perlindungan itu, pemberian itu dari Tuhan. Amang dan inang, melalui Nats hari ini kita diajak menjalani minggu reminiscere. Ingatlah rahmat-Mu dan kasih setiamu. Dengan Nats ini, bagaimana kita merasakan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Pemazmur memberikan tipsnya di ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, hanya inilah yang kudambakan, tinggal di rumah Tuhan. Jadi pada tradisi bangsa Israel, Bait Allah itu sering menjadi tempat pelarian musuh. Jadi kalau ada yang sedang dikejar, diserang oleh musuh, kalau korban ini melarikan diri ke Bait Allah, maka musuh tidak bisa melakukan apapun terhadap dia. Jadi keselamatan terjamin. Yang mau dikatakan kepada kita amang dan inang adalah untuk merasakan kemurahan Tuhan selalu diam di dalam diri kita dan keluarga kita. Milikilah hubungan yang intim dengan Tuhan. Berlarilah kepada Tuhan. Jalinlah hubungan yang intim melalui doa-doa kita, sehingga kita akan merasakan ketenangan dalam Tuhan. Hanya di dalam Tuhan ada ketenangan. Ayat 8 mengatakan, tentang Engkau hatiku berkata, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Carilah wajah Tuhan. Miliki, hidupi keintiman di dalam Tuhan, maka kita akan melihat kemurahan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita, walau banyak masalah yang akan kita hadapi. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas firman yang boleh kami terima hari ini. Tuhan adalah perlindungan kami. Banyak ancaman dan bahaya yang kami hadapi silih berganti, yang sering mencutkan semangat kami, membuat kami seperti tidak punya harapan. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang telah menguasai kegelapan, menguasai maut. Maka ketika kami berlindung pada Tuhan, kami akan memperoleh kemenangan. Berkatilah Tuhan semua jemaat-Mu dalam kehidupan mereka setiap hari. Berkati dalam pergumulan mereka, masalah apapun yang sedang mereka hadapi saat ini. Tolong Tuhan, Engkau yang menjadi tempat perlindungan. Kami serahkan hidup jemaat-Mu kepadamu dalam setiap pekerjaan mereka. Jika ada jemaat-Mu yang sedang berada dalam pemutusan pekerjaan, tolong kuatkan dan biarlah Tuhan menjadi terang dalam kehidupan mereka yang sedang berjuang untuk naik jabatan. Tuhan juga yang memampukan mereka. Bagi saudara-saudara, bagi jemaat kami, jemaat-Mu Tuhan yang sedang berjuang dalam ekonomi, kuatkan mereka bersama dengan Tuhan.
yang menghadapi masalah yang tidak kami ketahui, biarlah Tuhan mereka tetap bersandar padamu. Kami serahkan jemaat-Mu yang bersuka cita karena ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Berkati setiap keluarga, kiranya cinta kasih semakin menghangatkan keluarga. Demikian juga yang berulang tahun, kiranya rasa syukur berlimpah dalam hidup mereka, supaya mereka melihat Tuhan, bahwa Tuhanlah yang menambahi umur, memberikan mereka kesempatan untuk menjalani hari-hari di dunia ini. Tuhan, kami juga bawakan kepadamu jemaat yang sakit, Natades Manik, Pesta Robert Sihaan, Sihol Ambarita, Den Amang Denri Samosir, Christopher Joshua Heskel, Nyonya Sigalingging, Boru Manurung, Nadine Sihombing. Ada yang dirawat di rumah sakit, ada yang harus setiap saat Tuhan harus kontrol ke rumah sakit. Tolong Tuhan kuatkan iman mereka, tumbuhkan semangat mereka untuk senantiasa mampu melewati masa-masa sulit dalam hidup mereka. Berkati Tuhan setiap obat dan makanan yang mereka pakai untuk memulihkan tenaga mereka. Berkati para tim medis yang memberikan pengobatan kepada mereka. Kami juga bawakan kepadamu saudara-saudara kami yang terkena bencana di hari yang lalu karena kebakaran gedung sekolah minggu, demikian juga banjir. Biarlah kami juga memiliki seperasaan dengan mereka, dengan memberikan bantuan apa yang bisa kami lakukan untuk mereka, sebagai tanda bahwa kami juga adalah orang-orang yang dipilih Kristus untuk bersama-sama dengan mereka, menguatkan mereka dan membantu mereka. Tuhan, kami bawakan kepadamu semua program Huria yang berlangsung sepanjang minggu ini yang dipimpin oleh Amang Pendeta Resort. Kiranya Tuhan menguatkan semua pelayan dan menyemangati semua jemaat. Kami serahkan juga pesta parian sekolah minggu yang berlangsung hari ini sebagai puncak dari semua kegiatan mereka. Berkati seksi sekolah minggu, guru sekolah minggu, dan anak-anakmu bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua.